lagi di Tribun Topik, kali ini ditemenin sama Elin. Nah, spesial banget hari ini kita bakal ngobrolin topik menarik nih. Seperti biasanya, di Tribun Topik kita selalu kehadiran narasumber-narasumber yang inspiratif dan juga asik banget buat diajakin ngobrol. Nah, hari ini siapa ya? Nah, buat hari ini Elin udah ditemenin sama teman-teman dari Asosiasi Futsal Kota Semarang. Kita bakal ngobrolin masalah futsal nih, khususnya di Kota Semarang dan tentunya di Jawa Tengah. Oke, ada siapa aja? Kita kenalan dulu ya. Di sebelah kanannya Elin ini ada Bapak Suyatno. Halo Bapak. Baik, Tribuners, Pak Suyatno ini adalah ketua dari Asosiasi Futsal Kota Semarang ya Pak ya. Panggilnya siapa nih Pak? Pak Yatno aja nggak apa-apa. Yatno, oke. Terus di sebelahnya ada, aku panggilnya Pak juga nih. Mas aja. Oh, Mas. Ketua. Oke. Ada Mas Septian Adiwe. Banyak siapa nih Mas ngomong? Andiwe. Septian aja. Oh, Septian. Oke, ini Mas Septian ini di bidang kepelatihan. Kemudian sebelahnya lagi ada Mas Arman Wijaya. Mas apa? Ini nih. Mas aja. Oh, Mas aja. Barangkali mau dipanggilnya Pak gitu. Ada Mas Arman Wijaya. Beliau adalah bagian bendahara Asosiasi Futsal Kota Semarang ya. Kemudian yang terakhir ada Mas Dimas Gozali. Ini Iya. bagian bidang kompetisi. Panggilannya siapa? Om Digo. Oh, Pak Om. Om. Mas Digo aja. Mas apa Om nih? Mas aja. Oh, Mas, Biar oke. mahal. Oke, baik. Oke, mungkin Mas Kriya bisa dibuka dulu biar asik ngobrolnya gitu kan, biar jelas gitu kan mukanya. Dan Tribuners, kita semua yang ada di sini kita udah menjalankan protokol kesehatan yang baik, kita udah vaksin ya semuanya ya. Sudah. Udah sehat, udah dicek semuanya, jadi aman. Oke nih, ngomong-ngomong masalah futsal nih, apa kabar futsal di Kota Semarang nih? Seperti apa? Karena pandemi udah 2 tahun nih. Mungkin dari Pak Yanto dulu nih. Ya, terima kasih Mbak Lin dan tim Tribun Jateng. Terima kasih telah mengundang kami Asosiasi Futsal Kota Semarang ke tempat Tribun Jateng ini. Ya, untuk futsal saat ini memang kita baru terpuruk ya karena di pandemi selama 2 tahun ini. Jadi untuk perfutsalan ya kita agak jauh berkurang lah dibanding sebelum-sebelumnya animo-animo masyarakat karena ada keterbatasan aturan-aturan yang harus ditaati oleh pemerintah. Gitu. Ya mungkin saya berharap sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Semarang berharap pandemi ini segera selesai dan futsal, khususnya futsal Kota Semarang dan Jawa Tengah bisa lebih baik lagi seperti dulu-dulu lagi. Banyak event-event yang untuk pembinaan usia muda antara SMA, SMP dan usia-usia yang produktif lah buat anak-anak sekarang lah. Ya sebenarnya futsal ini kan sangat berkembang baik di Kota Semarang dan di Jawa Tengah ini di 2017 sampai 2019 itu sangat luar biasa animonya masyarakat dari komunitas, dari pelajar, dari segala itulah macam lah dari masyarakat tuh seneng dengan futsal. Kalau futsal tuh kan sebenarnya olahraga yang orang untuk menonton futsal itu masih jarang, tapi orang banyak yang kepingin futsal. Dia tidak cuma pengen nonton, tapi pengen main seperti itu. Itu yang menarik di futsal gitu. Jadi orang itu maunya langsung ke lapangan, nggak mau nonton futsal, maunya aku main seperti itu. Mungkin terlibat itu. langsung ya Pak Ya, itu nilai plus. Kalau di sepak bola kan kita nonton asik dan lain. Kalau di futsal kan orang nonton kan jarang. Maunya main, ikut main seperti itu. Itu kelebihan di futsal sih ya. Jadi ya saya sih berharap ke depan setelah pandemi ini selesai, futsal bisa kembali bangkit seperti sedia kala, bisa tambah maju, bisa tambah lebih hebat lagi, khususnya Kota Semarang, Jawa Tengah ini bisa
mendapatkan pemain-pemain yang bagus, berkontribusi ke timnas seperti itu. Karena kan banyak juga dari kita tidak mengingkari ya kalau banyak kompetisi, banyak pertandingan, kita akan muncul pemain-pemain muda. Seperti di Semarang ini kita telah ada satu pemain timnas futsal itu, goalkeeper Al-Bakir itu asli kota Semarang ya, gitu. Sampai sekarang pun masih di timnas ya. Saya berharap ke depan di kota Semarang dan Jawa Tengah itu muncul pemain-pemain yang lebih hebat lagi dan berguna untuk kota Semarang, Jawa Tengah khususnya kota Semarang dan untuk Indonesia seperti itu. Baik, ya. semoga tercapai ya. Tentunya harapan Bapak juga harapan kita semua nih yang ada di Semarang gitu. Nantinya Semarang bisa mencetak bibit-bibit unggul pemain futsal ya Pak ya di kancah nasional. Syukur-syukur bisa ke internasional ya. Oke, geser ke mungkin Pak Fertia nih Mas. Pandemi nih Mas, bagian bidang kepelatihan. Pelatihan sendiri masih jalan nggak Mas pandemi kemarin ini sampai sekarang? Ya, terima kasih Mbak Elin. Untuk bidang kepelatihan sendiri selama pandemi teman-teman pelatih masih berkumpul ya, artinya tidak ada alasan untuk berhenti kondisi pandemi seperti ini. Kami di lapangan terutama pelatih itu selalu berdiskusi ketika ada hal-hal baru yang nantinya bisa kita sampaikan ke teman-teman pemain, karena untuk saat ini pandemi kan memang ada pembatasan yang nggak bisa ketemu dan lain-lain. Jadi kebanyakan kemarin saat pandemi itu sampai sekarang pun juga masih berjalan, kita melakukan pertemuan ini pakai Google Meeting gitu Mbak. Jadi ada beberapa pembahasan-pembahasan yang disampaikan di sana seperti itu. Tapi semangat dari teman-teman pelatih sendiri dengan kondisi yang saat ini nggak surut ya, masih terus semangat, bahkan berharap pandemi ini bisa segera selesai supaya bisa berjalan normal lagi, kemudian bisa berlatih normal lagi, dan bisa yang paling utama itu sebetulnya kalau pelatih kita butuh event Mbak, seperti itu. Karena saat ini susah bikin event. Betul. Jadi kita memang di bidang kepelatihan memang kangen sekali event-event besar, sama atmosfer pertandingan selevel kayak pelajar, karena pelajar itu kan animonya sangat besar sekali ya Mbak ya. Kayak event yang berapa tahun yang lalu itu kayak Putih Abu-Abu Futsal kan sampai wah luar biasa lah antusiasnya seperti itu. Kita kangen banget, yang jelas teman-teman pelatih pasti kangen event seperti itu. Ya harapannya dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ada event yang bisa digelar di Kota Semarang supaya teman-teman pelatih pun juga secara jam terbang bisa meningkat seperti itu. Oke, harapan kayaknya nggak cuma Mas Satya juga. Banyak. Semua nggak kangen gitu ya, pengen main futsal, pengen lihat turnamen gitu ya. Semoga pandemi cepat selesai lah ya, dan bisa kegiatan seperti biasa. Kemudian geser ke Mas Arman nih Mas, pandemi ganggu programnya nggak sih Mas tahun ini, tahun kemarin? Terima kasih untuk pertanyaan Mbak. Jelas mengganggu Mbak. Biasanya kan kalau bendara itu ada laporan per bulan, kadang per minggu. Ya pada event juga pasti ada laporan uang masuk, uang keluar. Sedangkan kita ini karena terbatasnya waktu dan ada pandemi dan ada peraturan yang harus ditaati, keuangan kita yang nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, otomatis tetap stuck di sana. Jadi kedepannya ya saya sama teman-teman kayak dari kepelatihan Mas Septian, dari bidang kompetisi Mas Diku, pengen untuk berjalan kembali kompetisi. Dimana kalau kompetisi berjalan, animo masyarakat naik, pemain-pemain mungkin bakal bertaburan lagi. Seperti yang dikatakan Pak Etno, bakal ada pemain bagus, mungkin sampai timnas kayak Mas Al-Bakir, mungkin nanti ada lagi. Nah, dari itu kita pengen ke depannya segera terlaksanakan lah Pak Mas. Jadi kalau udah terlaksanakan, kan bendara bisa malah ngomong Pak, bisa berjalan lagi, terus juga kepelatihan juga lebih enak. Nggak tombol-tombol. Nah, itu yang diharapkan ya. Selama ini kan nggak ada event, kita tombol buat latihan sendiri, kadang buat event juga tombol ya. Malah
kita lebih sering latihan sendiri kan. Oke. Kalau ada event kan biasanya kan dari Mas Diko persiapkan buat bulan apa mau turnamen di mana, siapin buat turnamen ini. Kalau ini kan ya otomatis ya cuman komunikasi biasa. Iya. Itu aja sih Mbak. Jadi terganggu ya, cukup terganggu ya. Ya semoga pandemi cepat selesai lah, ini harapan kita semua gitu kan, karena memang akhir-akhir ini event gara-gara pandemi jadi nggak ada semua. Iya. Tapi kayaknya akhir-akhir juga, bukan akhir-akhir ini ya, belakangan ini beberapa waktu ini ya, bulan ini kan udah mulai ada lagi ya. Ini ada agenda nggak sih untuk waktu terdekat ini, karena kan udah mulai diizinin kayaknya beberapa event, gimana nih? Udah Mas kompetisi? Digo nih mungkin lagi kompetisi nih. Om Digo ya. Ya Om Digo. Maskernya jatuh itu Mbak. Nah, Oh iya, Oke. Kalau masalah apa izin sih ya untuk kompetisi, yang pasti sudah ada, tapi belum 100% ya. Dan kebetulan kemarin kita dari AFK juga menyelesaikan dengan keterbatasan perizinan, terus kemudian yang tadi dibilang kita butuh atmosfer kayak PAF kemarin, kayak gitu nggak ada. Jadi kayak kemarin tuh kita nyelesain Liga AFK, itu ada divisi 1 sama divisi 2 tanpa penonton, kayak gitu. Jadi kita ya daripada teman-teman cuman latihan terus cuman ibaratnya kalau di rumah kan anak zaman sekarang tuh kalau suruh latihan kan kayaknya lebih kurang, mending kita pakai HP miring kayak gitu kan. Akhirnya yaudahlah, dengan keadaan yang kondisi pandemi, terus apa yang bisa kita jalanin, kita rembuk sama teman-teman pelatih, kita juga rembuk sama teman-teman klub, sama pengurus, akhirnya mau nggak mau harus digelar gimana pun caranya. Walaupun kalau saya lihat atau teman-teman rasakan itu atmosfernya kurang, karena balik lagi, karena kita di dalam lapangan itu cuman bayangin aja cuman 18 pemain ya, 3 official lah. Nanti pacarnya gimana, orang tuanya gimana, kayak gitu. Jadi nggak ada temenin ya, iya, keluarga, temen, sahabat gitu rame-rame. Iya bener kayak gitu. Terus kalau bicara agenda terdekat ya, yang pasti dari Pak Ketua, Om Yatno itu sejalan saya dengan Om Yatno, karena saya juga punya harapan tuh banyak bibit-bibit muda di Kota Semarang lahir kayak gitu. Nggak cuman Al-Bagir aja, tapi next Al-Bagir atau pemain-pemain lainnya kayak gitu. Kalau bisa lahirnya tuh dari apa? Ya dari kompetisi kayak gitu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan nanti Februari kan kampus udah mulai masuk tuh, terus SMA udah mulai perlahan tatap muka. Mungkin terdekatnya itu nanti ada di kategori usia yang tadi udah disampaikan, SMA, U17 atau U16, sama yang terpenting adalah putri, kayak gitu. Futsal putri ya? Iya, karena yang tahun kemarin itu futsal putri belum. Karena ya balik lagi bentur dengan waktu itu. Aku agak penasaran ini sih, futsal putri itu kan masih jarang yang tahu ya. Kalau di Kota Semarang sendiri seperti apa sih Mas? Kalau dari segi saya di bidang kompetisi itu kan lihatnya klub. Untuk futsal putri itu sebenarnya banyak. Tapi ketika kita mau ada kompetisi, misal futsal putri itu kalau nggak salah ada 7-8 klub. Tapi ketika saya mau ngadain kompetisi, itu yang siap hanya 4-5. Jadi belum semuanya. Kayak gitu. Tapi ada. Di Semarang peminatnya banyak ya? Banyak. Mbak Erin kalau mau ikut, monggo. Mbak Erin ya tadi ya. Iya, kalau mau ikut monggo. Nanti ada coach Septian ada gitu. Saya takut nggak bisa lari Mas. Futsal nggak butuh lari Mbak. Masih diem Mas? Iya. Gitu nendang bola aja. Iya. Ya kalau nendang doang gimana? Ntar kalau bolanya gelimbing saya nggak ikut lari gimana? Nggak apa-apa, kan ada temennya. Oke lah, nanti bisa Gitu saya sih. pikirkan dulu ya. Jadi kalau ngomong agenda terdekat ya itu Mbak. Mudah-mudahan Pak Presiden udah deh, anak sekolah suruh masuk semua gitu. Udah event futsal datang semua kayak gitu. Jadi kan nanti udah deh PAF digelarin nggak apa-apa gitu. Putih abu-abu kayak dulu lagi itu kan keren gitu. Oke, saya mau geser ke Pak Yatno lagi nih Pak. 2021 baru aja terlewati nih Pak. Kemarin ini kegiatannya, program-programnya apakah sudah terlaksana dengan baik nih Pak? Ya mungkin untuk program sih sepenuhnya belum
belum terlaksana ya, karena memang keadaan dan kondisi ini kan mengharuskan kita untuk ya semaksimal mungkin gitu loh. Tapi kan kalau untuk selesai sih pasti belum selesai semua, karena keterbatasan waktu, keterbatasan perizinan dan lain-lain ini kan menjadi kendala gitu. Oke. Saya berharap sih untuk 2022 ini kita bisa lebih baik. Jadi program yang sudah disusun sama teman-teman Asosiasi Futsal Kota Semarang ini bisa berjalan dengan sesuai harapan yang kita inginkan. Karena ya itu tadi, mungkin teman-teman di Semarang ini sudah kangen sama animo futsal Kota Semarang. Dan pengen nonton futsal lagi. iya, dan saya mungkin nanti di 2022 ini berharap banyak sponsor yang bisa masuk dan menggelar turnamen-turnamen, event-event. Satu hal lagi mungkin di Semarang ini saya berharap ya, karena memang sarana dan prasarananya masih kurang ya. Karena kita untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa itu kan harus ada diimbangi dengan sarana dan prasarana. Mungkin untuk ke depan ya, mungkin dari pemerintah Kota Semarang ini banyak membangun tempat-tempat gor-gor untuk futsal dan lain itu yang standar ya. harapan kami. Tempat futsal yang standar nasional atau internasional itu yang kalau sekarang kan baru di Jatidiri pun sudah berapa tahun tidak bisa dipakai karena baru inovasi. Ya, saya berharap seperti itu. Pemerintah daerah banyak membangun tempat-tempat futsal yang standar, biar prestasi Kota Semarang sendiri bisa naik lagi ya. luar biasa. Jadi banget nih. Seorang Tunggu nih ya dari mantan. Iya, dan kita Pemkot Semarang. dan kita juga ada harapan kan mau ada porprov. Nah, kami sebagai pengurus Asosiasi Kota Semarang berharap nanti di porprov Kota Semarang meraih emas. Amin. Baru warga Tribuners ya. Kemudian Mas Diko, kalau dari bidang kompetisi sendiri yang udah terlaksana dengan baik apa di tahun kemarin, Mas? Alhamdulillah tahun kemarin pandemi pertama kali yaitu AFK Championship yang pertama itu AFK Championship tahun 2020 itu ekstrim banget karena posisinya lagi naik-naiknya dan teman-teman kangen pengen futsal. Akhirnya dari AFK Championship ke Liga AFK Kota Semarang. Itu yang tadi saya bilang di Divisi 1 dan Divisi 2. Itu Mas Arman juga pusing itu. Pusingnya kenapa nih? Ya karena gimana, orang ibaratnya nggak ada duit, ada liga kan, ibaratnya seperti itu. Akhirnya teman-teman ya sponsornya pada nggak masuk. Terus akhirnya teman-teman dari klub juga oke, let's go kita patungan aja. Yang penting liga bisa jalan. Termasuk dari Pak Yatno ada akademi ikut juga, akademi BJL itu patungan juga kayak gitu. Mudah-mudahan ya setelah ini setelah kita keluar dari sini perizinan aman, banyak sponsor, kita AFK juga berjalan lancar dan teman-teman dari klub juga nggak patungan lagi gitu. Jadi nggak patungan lagi gitu ya. Pada punya cepat kelar lah gitu ya. Kalau dari ini Mas, divisi kepelatihan Mas, kemarin yang udah terlaksana apa aja sih? 2021 ya berarti ya. Itu baru satu agenda yang dilaksanakan sama teman-teman ya, Mbak. Jadi kemarin itu kita gelar buat berlatih, tapi dengan kondisi yang ini ya, pembatasan. Jadi nggak terlalu banyak pemain. Artinya supaya teman-teman pelatih tetap dapat kayak jam berlatih di lapangan, karena itu perlu kalau untuk pelatih seperti itu. Kita bareng-bareng beberapa klub itu kita buatkan jadwal seperti itu, setiap minggu hanya 1 kali latihan, kemudian giliran di rolling, Mbak, hanya itu aja. Jadi memberikan sebuah kesempatan, kamu punya apa, ayo kita bareng-bareng kita berlatih sama pemain, hanya itu aja programnya. Cuman untuk di tahun ini sih saya berharapnya nanti banyak agenda-agenda yang akan dilakukan di bidang kepelatihan, terutama untuk lisensi
pelatih ya, karena di Semarang sendiri kemarin melihat di Liga AFK sendiri masih banyak teman-teman yang belum memegang lisensi nasional, karena minimal itu harus punya nasional. Seenggaknya kalau misalkan mereka sudah memiliki lisensi nasional, itu nanti mereka akan bisa lebih artinya menata latihannya lebih baik lagi lah, seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi nanti saya coba akan koordinasi dengan bidang kompetisi, artinya ketika menggelar kompetisi untuk tahun ini itu minimal pelatih klub yang terdaftar di AFK harus memiliki lisensi nasional minimal seperti itu. Selain itu programnya lagi di tahun 2022 ini ada apa lagi, Mas? Mudah-mudahan kalau misal ada sponsor, Mbak, saya sih pengennya Banyak sponsornya. Iya, itu. Jadi mendatangkan pelatih nasional ya. Jadi untuk memberikan sebuah wawasan baru ke teman-teman pelatih muda di Semarang. Jadi biar mereka tuh banyak referensinya. Apa yang harus dilakukan teman-teman di Semarang, cara membangun tim yang benar seperti apa, membina pemain-pemain muda itu yang benar seperti apa. Kemudian ketika berkompetisi di level yang lebih bagus, artinya di nasional, itu harus yang disiapkan apa aja. Jadi mereka semua tahapannya ngerti gitu loh, bukan terus yang penting jalan asal jalan, nggak seperti itulah harapannya. Karena pelatih nasional kan pengalamannya lebih luas ya. Seperti betul. itu aja sih. Semoga bisa bisa terwujud ya di tahun 2022 ini. Kemudian Pak Yatno, untuk sebagai ketua nih, 2022 target itu apa sih Pak, bocorin dong? Mungkin di 2022 ini kita akan mulai lagi dengan yang kita sudah rencanakan ya. Kita sudah rencanakan, kami akan menggelar beberapa event khususnya di antar pelajar, di pembinaan di usia, dan gitu. Mungkin nanti antar mahasiswa seperti itu. Dan satu hal lagi yang pasti, ini kita akan, Kota Semarang ini kan akan menuju Porprov ya. Jadi tahun ini mungkin ada Porprov ya. Jadi nanti mudah-mudahan tim Kota Semarang bisa lolos Porprov dan Amin. bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan kami juga berharap sama tim kami, pengurus asosiasi futsal Kota Semarang, klub-klub Kota Semarang, dan pecinta futsal Kota Semarang, saya berharap mari kita bersama-sama bangkit untuk di 2022 ini demi futsal yang sudah pernah berjaya. Kita mulai berjalan lagi walaupun kita merangkak mulai dari nol lagi lah gitu ya. Semoga 2 tahun pandemi kita dapat hikmahnya untuk futsal, dan futsal di 2022 ini tidak cuma di Semarang, saya berharap di Jawa Tengah pun, di Indonesia pun futsal mulai bangkit lagi dan jaya selalu untuk futsal. Amin ya. Semoga bisa kedepannya futsal semakin jaya lagi, khususnya di Kota Semarang nih ya. Amin. Jangan lupa lapangannya ditambah, benar ya? Betul, ukuran nasional. Oke, standar nasional ya. Kemudian ini Pak, di tahun ini juga ada strategi peningkatan sama pembinaan futsal nggak sih Pak khususnya? Pasti untuk pembinaan itu pasti ada. Kita selalu setiap tahunnya itu sudah ada programnya, sudah ada program untuk kompetisi, untuk dari pelatih itu kita pasti ada. Jadi kita akan evaluasi setiap tahunnya gitu loh. Jadi kalau kompetisinya bagus, lebih banyak event, pasti akan banyak pelatih yang akan bermunculan. Dan saya berharap kayak pelatih nanti kita juga pelatih yang berkualitas gitu loh. Dan tidak cuman itu aja, nanti kan kita ada pelatih, ada wasit juga, referee gitu. Itu akan lebih banyak lagi juga kan. Kalau banyak kompetisi, wasit yang berlisensi itu akan banyak muncul. Tapi itu tadi, kalau kita tidak ada kompetisi, ya pelatih akan sedikit lah. Ya. Benar. Wasit juga akan sedikit kan, secara otomatis kan
berhenti kan. Tapi saya berharap kalau nanti kita banyak kompetisi ya, tadi kayak antara SMA, mahasiswa, usia gitu kan, nanti akan banyak pelatih-pelatih yang akan muncul. Dan nanti kita pun program kalau banyak kompetisi banyak, kita akan mengajukan untuk kursus kepelatihan secara nasional, mungkin bisa internasional juga kan, AFC gitu. Kita bisa ajukan Kota Semarang ini sebagai tempat lah gitu. Tidak cuma di pelatih tapi juga wasit kan perlu gitu. Baik. Kemudian nih, kalau dari bidang kompetisi sendiri sih Mas, ada ininya nggak, ada strategi khusus nggak dibuat peningkatan sama juga pembinaan futsal nih? Kalau strategi khusus itu sepertinya lebih ke kita dari tim bidang kompetisi meneruskan dan melanjutkan apa yang kemarin belum sempurna. Ya gitu. Jadi banyak kemarin yang belum jalan, diantaranya tadi di usia dini, karena yang kalau saya bilang usia dini itu berarti yang di U17 di bawahnya, U15 seperti itu, karena awal pondasi dari pemain futsal yang bagus itu adalah kompetisi di bawah. Kalau saya lihat di Jakarta, di Jawa Barat itu kompetisi sangat banyak banget, dan itu kompetisinya bukan kompetisi yang usia dewasa kayak saya gitu, U23 gitu udah nggak kepake gitu. 23. Dibalik maksudnya. Kok nggak enak ya ketawanya ya? Jadi di kota-kota maju itu, di kota-kota yang futsal yang maju itu lebih banyak kompetisi di kategori under 19 ke bawah. Jadi untuk kedepannya ya saya sebagai bidang kompetisi ngincernya atau untuk program kedepannya ya gencarin di usia dini itu, kayak gitu. Nanti kalau itu jalan ke atasnya jadi enak. Semarang jadi nggak kehilangan pemain lagi, maksudnya nggak kekurangan, bukan kehilangan kayak gitu. Sambil mencari-cari bibit ya. Iya, kalau benar. misalkan yang ikut masih usia berapa tadi, under 17 ya? Dari rencana itu dari 15, 17, 19, yang terakhir itu U23. Dan U23 itu pun kita udah katakan senior. Jadi itu kayak Liga Pro-nya Kota Semarang gitu. Kan kalau di nasional ada Liga futsal profesional. Nah, kalau kita pengen buat U23 itu nantinya buat Liga Pro-nya Kota Semarang. Kemudian nih geser ke Mas Septian nih, Mas kemarin kan sempat gak lolos ke PON Papua nih. Rencana ke depan gimana nih dari teman-teman futsal? Jauh. Itu gimana ya, itu soalnya ranahnya sudah ke ASP ya Mbak. Jawa Tengah. Mungkin bisa saya jawab ya. Oh, Pak Yanto aja berarti ya? Oke, geser ke Pak Yanto aja deh, gimana Pak? Rencana ke depan gimana nih Pak? Iya. Ini masalah PON tadi kan? Iya. Mungkin kalau PON itu sebenarnya kan ranahnya asosiasi futsal provinsi ya. Tapi waktu itu kebetulan saya juga pernah jadi pengurus ARP juga kan gitu. Ya mungkin ya tadi mungkin persiapannya juga menurut saya masih kurang. Satu, kedua di Jateng ini untuk pelatih yang berpotensi pun masih berkurang karena kita masih pakai pelatih luar daerah yang kami berharap nanti ke depan untuk PON-PON ke depan tuh kita mencetak pelatih yang dari khususnya Jawa Tengah. Jadi bisa ada chemistry antara pemain, antara pelatih, itu kita memang produk-produk lokal lah gitu kan. Okay. Ya. Karena tim itu tidak cuman seorang pelatih yang hebat, satu orang pemain yang hebat, itu tidak bisa. Itu satu tim itu harus ada chemistry, harus ada kita saling mengerti, kita harus semangat juangnya lebih tinggi gitu. Karena yang namanya futsal ini kan kita mengandalkan tim ya, pertandingan di tim gitu. Jadi kita tidak bisa individu. Ya, saya dari Kota Semarang ini berharap nanti ke depan
Kota Semarang ini bisa membantu Asosiasi Futsal Provinsi untuk menyumbang pemain-pemain hebat lah untuk provinsi dan untuk meraih prestasi PON yang akan datang seperti itu. Itu cita-citanya Asosiasi Futsal Kota Semarang tuh mungkin bisa menyumbangkan sebanyak-banyaknya lah untuk Jateng lah gitu, seperti itu. Baik, tadi Mas Saftian kan belum jadi ya semuanya. Mas Saftian lagi. Mas, tapi melihat Kota Semarang saat ini, Mas, apakah udah kelihatan nih banyak bibit unggul di Kota Semarang untuk atlet futsal? Kalau melihat di usia pemain ya, terutama 2001, memang kalau saya lihat 2001 itu memang banyak ya pemain-pemain yang berpotensi bagus-bagus. Tapi kalau melihat terakhir di kompetisi AFK kemarin yang terakhir itu kan sudah tidak menggunakan pemain 2001. Saya lihat memang secara materi per individunya emang menurun kalau menurut saya di kelahiran 2002 2003. Saya berharap besar untuk pembinaan nantinya di Futsal Kota Semarang harus berani memunculkan lagi pemain-pemain di kelahiran yang paling sangat muda, karena kalau misalkan kita fokusnya di kelahiran 2002, 2003, 2004 waktunya saya kira Mas eman-eman lah Mbak, mending yang dari yang muda sekalian nanti ngincarnya adalah jangka panjangnya. Kalau pemikiran saya seperti itu. Kayak gitu Mbak. Mas Diko. Yes. Kapan lagi ada turnamen nih Mas? Oh, liga. Kapan nih Mas? Pastinya ada kapan nih gitu? Rencana sih insya Allah Maret. Maret ya? Jadi kan balik lagi pertama Putri. Putri dulu nih? Iya, Putri dulu karena itu yang tertunda. Kayak gitu. Jadi insya Allah Maret, mudah-mudahan kondisinya juga nggak naik terus. Kalau saya lihat di akun kayak gitu tuh, ya Allah, itu mulai naik. Iya, jadi mudah-mudahan Maret udah bisa digelar gitu. Kalau itu untuk SMA Putri atau apa Mas? Kalau untuk SMA kita lihat perkembangan dari sekolahan kayak gitu. Jadi kita kan nggak bisa nih kita mau bikin liga antar SMA semacam PAF gitu. Tapi SMA-nya nggak aktif kan gimana Mbak? Kayak gitu. Iya. Berarti itu Putri umur berapa nih Mas? Kalau di Putri terakhir kemarin itu under 20. Under 20 ya. Bulan Maret catat nih Tribuners kalau pengen ikutan. Untuk umum kah? Under 20 klub ya. Dan klub ya? Itu yang terdaftar di AFK. Nah, seperti itu. Harus terdaftar nih. Iya. Yang belum daftar berarti segera daftar. Segera daftar. Bener dong, harus kayak gitu dong. Iya, sekaligus promosi ya buat Tribuners nih. Maret ada bocoran, ada turnamen buat futsal putri under 20 ya. Iya. Yang belum ikut jadi yang mau bikin klub putri silahkan, nggak apa-apa. Baik, kalau harapannya Pak buat futsal di Kota Semarang? Ya, saya berharap futsal Kota Semarang lebih maju lagi, lebih banyak klub-klub internal Kota Semarang, banyak pemain-pemain muda yang berprestasi untuk nasional, timnas, banyak pemain yang di Liga Pro seperti itu. Walaupun futsal ini tidak setenar sepak bola, tapi saya yakin masyarakat banyak yang mengemari futsal juga gitu. Ya kita butuh waktu aja untuk menyampaikan dan promosi, dan kita terima kasih sekali Tribun sudah mau membantu mempromosikan futsal ya di Kota Semarang. Dan saya juga berharap banyak pada Tribun nanti banyak supportnya lah, sponsor untuk Tribun. Baik, terima kasih. Kemudian kalau dari Mas Amar sendiri Mas, ada pesan harapan gitu Mas bisa disampaikan ke Tribuners? Ya, pesannya mungkin ya untuk kedepannya sama yang kayak dikatakan Pak Eto tadi, sama semakin ke depan bakal semakin banyak bibit-bibit unggul di Semarang. Semarang itu luas, nggak cuman satu kota kecil aja. Semarang ada Kendal, ada Tembalang, gimana kan luas banget. Pasti banyak pemain-pemain yang bagus nanti. Di samping kita bisa ngajuin kompetisi,
kita juga bisa menyumbangkan pemain-pemain baik buat Indonesia. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Digo nih, kalau dari Yes. Mas Digo harapannya apa Mas? Harapan saya itu untuk teman-teman yang punya tim futsal maupun yang belum, kan katanya Mbak Erin mau buat itu coba. Harapan saya Oke lah. itu kita bisa bersinergi bareng ya. Jadi tim-tim kan ada beberapa tim yang belum terdaftar di AFK. Maksud saya ayolah kita bareng-bareng jalan ya. Jadi ayolah daftar di AFK. Kita jalan bareng buat apa? Buat kemajuan kompetisi. Ya, kompetisi terutama di Kota Semarang. Kalau kompetisi udah jalan, otomatis itu kan semuanya berkesinambungan. Balik lagi tadi yang disampaikan Om Yatno, wasit kan sebuah pekerjaan, pelatih juga sebuah passion dan pekerjaan, pemain nggak cuma HP miring aja kayak gitu. Jadi harapannya itu juga mudah-mudahan dari kompetisi Kota Semarang pemain-pemainnya terbiasa untuk berkompetisi. Jadi kalau nantinya ke jenjang atasnya nasional ataupun Liga Pro, mereka udah nggak masuk lapangan itu udah nggak ngewel lagi kayak Nggak gitu. nervous ini ya? Nggak nervous, udah wah harus biasa kompetisi ya bahasa Biasa, Jawanya ya. gitu. Wani lah gitu Wani. sih. Ya. Cuman yang Iso, Iso. Cuman yang harapan terpenting itu adalah dari saya itu kita teman-teman klub yang punya klub dan kita teman-teman pelatih, saya juga kebetulan latihan ngelatih, ayo bersinergi. Kita kembaliin kejayaan futsal Kota Semarang. Seperti itu. Dulu jaya banget gitu. Itu Baik, aja. semoga jaya kembali ya Amin. futsal Kota Semarang. Kemudian terakhir nih Mas, dari Mas Septian harapannya apa nih dari divisi kompetisi nih, bidang kompetisi? Kepelatihan. Kepelatihan, sorry ya. Ya, yang pertama khusus buat teman-teman pelatih di Kota Semarang ya khususnya. Buat teman-teman yang sudah memiliki lisens nasional, saya berharap teman-teman bisa meningkatkan lagi untuk lisensinya karena harus terus belajar supaya bisa membantu adik-adik pemain ini di lapangan supaya lebih pintar lagi dan pastinya supaya prestasi di klub kemudian Kota Semarang sendiri bisa meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun-tahun berikutnya seperti itu. Terus buat teman-teman yang belum punya lisensi, saya berharap juga bisa segera mengambil lisensi karena ini penting sekali lisensi karena nanti kalian pasti akan banyak belajar di sana mengenai coaching method dan lain-lain. Artinya belajar melatih yang benar itu seperti apa itu pasti akan disampaikan semua di sana. Yang pasti sangat berguna lah buat kalian semua pasti nantinya seperti itu. Kemudian yang terakhir ya Mbak ya, buat teman-teman pemain tadi kan udah dibahas semua. Jadi saya bahas masalah yang pemain aja dulu. boleh. Buat teman-teman pemain jangan malas berlatih. Gitu ya, jangan malas berlatih. Kalau kalian pengen berprestasi, pengen bisa naik podium ya harus giat berlatih, intinya seperti itu aja. Terima kasih semuanya udah hadir ke sini, Ya. menyempatkan waktu ke sini. Senang sekali bisa ngobrol dengan teman-teman dari Asosiasi Futsal Kota Semarang. Iya. Sukses selalu, program-programnya Amin. semoga Amin. bisa terlaksana tahun ini. Amin. Event-event bisa kembali digelar ya. Amin. Harapan Amin. kita semua pandemi juga cepat selesai gitu ya. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu, sehat selalu buat teman-teman. Baik. Dan Tribuners, selesai sudah perjumpaan kita di Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri, sampai jumpa di Tribun Topik berikutnya. Bye-bye.